Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa Dia yang terbesar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Karena kemenentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Karena kemenentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, masyurkan Dia. Haleluya. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Karena kemenentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Yesus Kristus, kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Tidak ada yang seperti Allah kita. Amin. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
Bapak Ibu? Yesus. Ada pengharapan di dalam nama siapa? Yesus. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan dan jawaban atas hidup kita. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang berkuasa.
Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami ada di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa Engkau telah menjaga hidup kami di sepanjang minggu ini. Tuhan pelihara kami dengan begitu luar biasa Tuhan. Tidak ada perkara yang bisa menghalangi jalan hidup kami. Engkau menghalau setiap musuh dari hadapan kami. Memenangkan setiap pergumulan kami. Menyertai kami, memberkati kami, mencukupi kami. Dan kami ada di hadapan-Mu pagi ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan bicara kepada kami Tuhan. Umat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Bicara kepada kami Tuhan. Bicara kepada kami umat kepunyaan-Mu ini. Bicara Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terutama di dalam tahun yang baru ini. Berkati kami dengan pengertian-pengertian baru. Dengan pewahyuan baru Tuhan. Dengan hikmat yang baru Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Enggak apa-apa ya, selamat tahun baru gitu ya. Kan belum lewat ya bulannya ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati hidup kita di dalam tahun ini dengan berlimpah-limpah. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, saudara ya, saya beri judul selubung. Saudara, realitas kekristenan kita itu sebetulnya seperti orang yang pakai selubung. Kita punya Allah, kita ngomong-ngomong sama Allah, tapi kita nggak bisa lihat Allah. Ya saudara ya, kalau saudara saya kasih pakai selubung, lah saya berdiri di depanmu saudara, ya saudara tahu saya ada di depan saudara, tapi saudara nggak bisa lihat karena saudara pakai selubung. Waktu saya masih kecil saudara ya, kami bukan orang Kristen dari lahir ya, kami tinggal di kota Pasuruan dan papa itu punya satu teman gitu ya, dia seorang hypnotician gitu ya, dan saudara saya tidak ngerti dulu hipnotis itu karena kami masih umur ya masih SD kelas 3, kelas 4 begitu ya, namanya itu kami panggil Om Niki ya Lili. Dan itu dia adalah seorang hypnotician dan ya someday gitu dia demonstrasikan dia punya hipnotis itu ya dengan memakai matanya dibalut tebal sekali kemudian diselubungi lagi, diikat lagi ya, sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa lihat apa-apa secara fisik gitu ya. Lalu saudara dia bisa naik sepeda motor keliling kota Pasuruan ya, dan tidak nabrak-nabrak saudara gitu ya. Waktunya belok dia bisa belok, waktunya kenceng dia bisa kenceng saudara ya. Dan saya terus terang aja terkagum-kagum. Dia saya nggak tahu ini eto-eto atau sungguhan gitu saudara ya. Dia naik sepeda motor tuh tangannya satu begini saudara gitu ya. Saya pikir matanya pindah ke tangan loh saudara ya gitu ya. Saya pikir begitu ya. Nyatanya saudara seperti orang bisa ngelihat ya saudara ya. Saya pikir tuh ya ketika saya merenungkan satu hari firman Tuhan, lalu saya menemukan ini saudara ya, topik ini dan saya merasa kekristenan kita seringkali seperti orang yang pakai selubung. Punya Allah, nggak boleh lihat Allah. Boleh ngomong tapi nggak boleh lihat saudara ya. Dari sejak perjanjian lama saudara, Allah datang dalam peri yang mengerikan ya saudara ya, dalam guntur, dalam gempa, dalam api ya. Pokoknya saudara yang bikin takut-takut orang aja itu Allah datang ya. Jadi kalau Allah datang saudara ya, Israel lari terbirit-birit begitu ya saudara ya, lari menjauh. Dan kemudian saudara kita melihat itu saudara sepanjang perjanjian lama. Satu hari ketika Musa ya saudara ya sedang tidak punya masalah apa-apa untuk dia minta kepada Tuhan ya saudara ya, sedang santai gitu, sedang tidak ada problem ya, tiba-tiba saudara dia kepingin lihat wajah Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Nggak ada satu orang bisa lihat wajahku dan tidak mati ya. Kamu lihat aku, kamu pasti mati gitu. Jadi caranya adalah kamu sembunyi ya
Dan aku akan lewat, setelah aku lewat baru kamu keluar dan kamu lihat bagian belakangku. Itu saudara penampakan tertinggi di dalam perjanjian lama manusia kepada Tuhan. Cuma lihat punggungnya, ya saudara ya. Nggak tahu Musa sempat lihat enggak ya jubah Tuhan pakai merek apa gitu ya, Versace atau apa gitu ya saudara ya. Siapa tahu dari yang merek-merek paling branded di dunia pada hari itu ya saudara ya. Enggak lihat sepatunya nomor berapa, enggak tahu saudara, cuma lihat punggung aja gitu ya. Nah saudara, itulah saudara apa ya, so silly gitu ya. Sebegitu sederhananya, sebegitu sedikitnya ya kemampuan manusia untuk melihat Tuhan, sehingga saudara itu berdampak kepada kemampuan kita untuk mengenal Tuhan ya saudara dengan lebih real ya saudara ya, lebih realistik gitu ya saudara. Itulah saudara. Ada satu masa di mana hal ini menemukan puncaknya, yaitu saudara ketika Allah turun ke dalam dunia ini ya, anak Allah turun ke dalam dunia ini dan kemudian jadi sama dengan manusia ya. Lalu saudara bisa ngajak dia main gundu ya, ajak dia pergi main kelereng ya. Kadang-kadang mungkin dia kalah, mungkin kadang-kadang kita kalah ya saudara ya. Dan mungkin kita bisa ngajak ketika Yesus sudah mulai dewasa umur 17, kita ajak ngopi gitu ya saudara ya, nongkrong gitu ya saudara. Nah itu luar biasa Tuhan ada di situ itu ya, masa yang menurut saya sih puncak dari kekristenan itu di situ ya. Dan apalagi 3,5 tahun kita bisa melihat kuasa Allah dalam kuasa dan pengajaran Allah dalam bentuk yang begitu real ya saudara ya. Tapi sayangnya saudara cuma 3,5 tahun ya, nggak banyak ya saudara ya. Jadi habis 3,5 tahun Yesus naik ke surga, selesai lagi, kembali lagi kita di dalam kondisi yang semula ya, nggak bisa lihat Tuhan lagi ya saudara ya. Itu membuat kita nggak rasa punya satu kepastian. Not so sure gitu saudara ya, about the reality of God. Ya saudara ya, kita nggak ngerasa pasti ya kuasa Tuhan itu seperti apa, sereal apa, pertolongan Tuhan sepasti apa datangnya saudara ya. Kita lebih berkira-kira, lebih berspekulasi ya saudara ya. Dan itu sangat mengerikan ya saudara ya, membuat hidup itu ngerasa nggak pede ya saudara ya, nggak ada satu kepastian bahwa kalau kita ada masalah Tuhan pasti nolong gitu ya saudara ya, sepasti waktu dia lagi ada di depan kita. Satu hari ketika Yesus bangkit ya saudara, firman Tuhan mengatakan pada hari itu turunlah 2 murid berjalan ke Emmaus. Oh saudara ya, ini murid cuma tahu Yesus mati tapi dia nggak dengar kabar Yesus bangkit, belum dengar ya saudara ya, karena Yesus baru ketahuan bangkit itu baru berapa jam di hari Minggu pagi, dan mereka hari Minggu itu saudara memutuskan untuk melarikan diri ke Emmaus. Itu bukan jalan-jalan saudara, mereka ke Emmaus itu saudara itu luar biasa. Emmaus itu sebuah kampung kecil ya, penduduknya hanya beberapa puluh orang ya, lantas letaknya itu saudara 490 meter di bawah Yerusalem, dan jaraknya itu saudara sekitar 10 kilometer ya saudara. Jadi Anda tahu jalannya nyosor gitu ya, dan saudara itu sangat menjadi persembunyian yang ideal. Jadi ketika mereka merasa ngeri ya, Allah mereka mati gitu ya saudara ya, dan mereka ketakutan dan mereka memutuskan untuk sembunyi di sana. Itu tempat persembunyian orang-orang Palestina juga saudara, yang dikejar-kejar polisi ya saudara, dan mereka mau ke sana. Tapi Tuhan datang ke situ ya, menyertai perjalanan itu. Dan Anda tahu cerita itu ketika dia angkat roti dan anggur ya, kebiasaan Tuhan itu saudara, ciri khas Tuhan ya saudara.
Tapi yang heran saudara, ya, ketika Tuhan Yesus ngomong-ngomong sama dua murid ini sudah lihat muka dengan muka, nggak pakai selubung, dia melotot, dia pelototin Tuhan Yesus. Dia bilang, kamukah satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak tahu kabar? Ya saudara, padahal itu yang di depan dia itu Tuhan Yesus saudara. Nah saudara, kenapa ini si murid sebegitu tidak mengenal? Padahal diklaim sebagai murid. Ya saudara, circle-nya Tuhan itu saudara, ya, ring 1 itu, ya, 3 murid yang paling dikasih, Petrus, Yakobus, ya, dan Yohanes. Ring 2 itu 12 murid, ring 3 70 murid, ring 4 120 murid, ring 5 500 murid. Ya saudara, yang tiap hari ketemu sama Tuhan, yang tiap jam ketemu sama Tuhan, ya 3 itu. Yang tiap hari ketemu sama Tuhan 12, yang tiap minggu ketemu sama Tuhan 70, yang setahun sekali, yaitu yang 500 itu. Nah kalau saudara ketemu sama saya satu kali setahun, ya saudara mungkin sudah lupa ya saudara ya. Nah itu yang dialami oleh murid itu. Kekurangan perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka, number one, saudara, tidak bisa mengenali Tuhan dengan baik. Number two, mereka tidak punya jaminan ya tentang Allah yang hidup. Ya, mereka kedar, mereka gentar, ya, mereka tidak sanggup menghadapi apa yang menjadi kenyataan hidup mereka. Saudara dan saya bisa seperti itu jikalau kita kurang perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, zaman tidak akan lebih baik. Siapa yang bilang zaman akan lebih baik? Firman Tuhan bilang tidak begitu. Tapi kita akan tetap lebih baik jikalau perjumpaan kita dengan Tuhan ajak. Ya saudara, ini nomor 1. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana harusnya kekristenan itu bertumbuh. Bagaimana perjalanan rohani itu harus terjadi, seharusnya seperti apa. Ya saudara, di dalam Yeskiel 47 kita sama-sama sudah familiar dengan perumpamaan 4 kali 1000 hasta. Oke? Yeskiel 45 itu Roh Allah membawa Yeskiel keliling ya ke seluruh kompleks di Prapen ini gitu. Di klaster ini ya, environment ya saudara ya, dikasih lihat ya saudara ya, blok A di sini, blok B di sini begitu saudara. Ya, itu sekeliling gereja GPT Logos begitu kira-kira ya. Tapi Yeskiel 47 Roh Allah bawa masuk, digandengnya tangan Yeskiel, dibawanya masuk ke dalam gereja, dia dikasih tahu ya, ini mesbah dupa, ini kaki dian, ini meja roti, ya, saudara, dan seterusnya. Semua perabotan dan fungsi-fungsinya dan liturgi dan ritual, ya saudara ya, dan makna-makna yang ada di dalam rumah Tuhan. Itu edisi kedua saudara, jilid 2 ya. Tapi ada chapter berikutnya ya. Setelah semua itu tahu, kemudian Roh Allah gandeng Yeskiel keluar dari pintu barat. Ya saudara ya, pintu timur, sorry. Jadi saudara, altar itu ada di sebelah barat, kemudian main gate itu, saudara, itu pintu utama itu di timur. Lalu Roh Allah bawa Yeskiel, dikasih lihat aliran air yang mengalir di bawah ambang pintu. Ya saudara ya, firman Tuhan mengatakan di Bukit Sion, dan itu aliran kemudian menjadi besar, ya makin lama makin besar, dari semua cuma lelehan air, dia berubah menjadi genangan air, kemudian berubah menjadi sungai kecil, kemudian menjadi sungai besar. Dulu saya membaca ayat ini saudara, saya pikir gini, ini kayak orang main di pantai di Kute. Anda saudara jalan 1000 hasta, which is itu 450 meter, ya, Anda baru dapat air semata kaki. Begitu landainya itu, ya pantai itu.
Jalan Boasta lagi 450 meter, ketemu baru sampai di lutut. Bayangkan saudara, 450 meter, ketambahan dalamnya cuma selutut. Tambah lagi 450 meter, ya saudara, sepinggang. Tambah lagi 450 meter, total 1.800 meter. Air setinggi dada. Saudara, saya baca itu, saya benar-benar saudara ya, merasakan Tuhan itu, ya firman Tuhan mengatakan, ya pikul kuk yang ku taruh kepadamu dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. So that is ya saudara, seperti itulah ketika Roh Allah membawa Yeskiel, saudara ya. Saudara, satu perjalanan yang sangat personal, yang sangat pribadi, ya saudara ya. Oh saudara, tadinya kita ini orang Kristen yang di luar sana saudara, ya di antara masyarakat kota Surabaya. Tapi kemudian Tuhan panggil kita masuk ke dalam gereja ini. Lalu kita dididik bagaimana harus beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, tapi itu semua saudara kita lakukan bersama-sama. Tapi ada satu masa saudara, Allah ingin berjalan menggandeng tanganmu secara pribadi. Bahwa kita keluar dari pintu itu, bukan beramai-ramai ya saudara, seluruh jemaat bareng-bareng keluar, tidak. Alkitab mengatakan, Yeskiel, ya Roh Allah membawa dia. Lalu menawarkan dia, Yeskiel, kau mau enggak main air? Ya saudara ya, Yeskiel lihat airnya jernih banget gitu ya. Siapa yang enggak suka gitu ya saudara ya. Lalu dia mulai saudara ya. Allah itu seperti itu saudara ya. Dia memperlakukan orang menurut tingkat kedewasaan rohani setiap orang. Allah enggak tergesa-gesa, Allah enggak terburu-buru ya saudara ya. Dia akan mengajari kita step by step di dalam apa saudara? Di dalam perjalanan menenggelamkan diri, saudara, di dalam aliran air Roh Kudus itu, air hidup itu. Dia pelan-pelan saudara, selandai itu, ya saudara, 450 meter baru nambah sedikit, 450 meter baru nambah sedikit lagi, sehasta-sehasta. Ya saudara, Allah akan bawa kita seperti itu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang cuma hidup kekristenannya ada di dalam ruangan. Tidak punya satu pengalaman perjalanan pribadi dengan Tuhan melalui sungai Allah itu. Ya saudara, tidak ada yang salah kalau Anda ada di sini. Tapi ada yang salah kalau Anda tetap ada di sini. Dan tidak punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Anda gak perlu takut karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dia akan bawa kita, saudara, kepada satu kedalaman yang landai. Yang tidak mengejutkan, yang tidak menggentarkan, yang tidak menakutkan. Dia akan mengajari kita bagaimana kita berharap berjalan di dalam Dia. Saudara, makin hari makin didominate oleh Roh Kudus. Kita nggak perlu bikin apa-apa saudara. Kita tinggal memberi diri kita saja. Dan Dia akan melakukan itu. Dia akan mendidik hati kita untuk mengerti ya saudara karakter Kristus dan menjadi seperti dengan Dia. Dan saudara, sampai pada satu titik saudara, by proses yang seperti itu, ya saudara, engkau akan tiba di satu situasi di mana air itu sudah setinggi dada. Itu bicara saudara, bahwa Allah sudah mulai menyentuh seluruh hatimu untuk menyerah kepada Dia. Pada titik itu, Yeskiel saudara, buat keputusan. Dia sebetulnya masih bisa saudara berdiri, bukan enggak bisa. Baru segini saudara, kecuali sudah segini dia nggak bisa lagi. Ini setinggi dada. Saudara, setelah didikan rohani berjalan by time, ya saudara, akan ada satu titik saudara, di mana Allah menganggap engkau cukup dewasa
untuk menuntut penyerahanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan sisa perjalanan hidupmu kepada Dia. Saya mau bilang kepada saudara, engkau harus tiba sampai di situ. Allah menyediakan kurikulum itu di situ, saudara. Ya, jangan berhenti di dalam kehidupan bergereja. Lanjutkan perjalananmu, ya. Alami perjalanan pribadi bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa saudara langkah demi langkah. Saudara, kalau saudara jalanin ini, dari mimbar ini saya garansi kepada saudara, engkau akan mengalami kebahagiaan rohani yang luar biasa. Saya nggak bisa cerita, saudara. Saya cuma bisa bilang, itu kebahagiaan rohani yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Sampai pada satu titik engkau memutuskan. Engkau tiba pada titik keputusanmu, saudara. Engkau masih bisa punya pilihan menjejakkan kaki, tapi engkau memutuskan untuk melepaskan kakimu dari dasar sungai itu. Dan engkau bilang, Tuhan, ke dalam tanganmu aku melanjutkan sisa hidupku. Dan dia memberi dirinya ngambang, hanyut. Saudara, dulu saya baca ini, saya pikir sungai ini cuma panjangnya 4.000 hasta, saudara. Tapi setelah saya lihat di peta, ya saudara, next. Saudara, waktu saya lihat di peta, terus itu saudara, itu dari Bukit Sion, dikatakan bermuara di Laut Asin, berarti di Laut Mati, ya saudara ya. Itu kira-kira 30 kilo, saudara. 4.000 hasta itu cuman 1.800 meter. Tetapi sungai itu panjangnya 30 sekian kilo. Ya saudara ya. Jadi ada sisa yang begitu panjang. Ya saudara. Dan itulah perjalanan Kristen yang sesungguhnya. Ketika Allah selesai menyekolahkan kita di dalam sekolah Roh Kudus itu. Dan saudara, dan itu satu masa yang panjang. Dan Anda, saudara, saya kasih tahu, ya saudara, Anda begitu mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, sampai Anda pede, sampai Anda berani, ya saudara, menghadapi segala risiko yang bisa terjadi dalam perjalanan hidup, karena yakin Allah kita setia. Oh saudara, the rest of the journey saudara, itu 30 kilometer. Anda mesti tahu saudara ya. Ini bicara tentang apa saudara? Kalau saudara buka peta, ini adalah di dalam peta ditulis the river of David. Ya saudara, dan Anda mau tahu saudara ya, konturnya seperti apa? Ya, next. Ini foto satelit saudara. Konturnya itu saudara jeram. Ya, rata sedikit terbanting, jeram lagi, rata sedikit jatuh lagi. Karena saudara beda elevasi antara Bukit Sion dengan Laut Mati itu 1.000 meter. Ya saudara, itu bukan landai. Tadi waktu kita belajar, Tuhan kasih yang landai. Tapi waktu kita lulus, Tuhan kasih yang seperti ini. Dan saudara, kita akan sudah sangat siap untuk menghadapi setiap goncangan dalam kehidupan. Ya saudara, dan Yeskiel saudara ngeri-ngeri sedap, ya saudara ya. Satu kali dia ngeri, satu kali dia enggak apa-apa ya. Dia mungkin terbanting kena batu tajam, mungkin dia kena tabrak itu pohon yang melintang di sungai, mungkin dia apa saja saudara, kena duri, semak yang apa ya saudara. Tapi saudara, Yeskiel tahu ya, gue udah kenal Tuhan. Gue tahu Tuhan gue siapa. Saudara, saya cuma bisa bilang, sekali engkau menjalani 1.800 meter itu, 4.000 hastamu. Yang saya rasakan saudara, kita jadi punya mental. Kita jadi punya mental yang gak bisa digoyangkan oleh keadaan dunia ini. Ya saudara, dan itu yang terjadi dengan Yeskiel. Ya saudara,
Dan kemudian apa yang terjadi saudara ketika dia menjalani itu? Dikatakan saudara muara sungai itu adalah di Laut Asin. Ayat berikutnya. Ya saudara, saya baca bagi kita sekalian. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yeskiel 47 ayat 9. Saudara, Anda perlu tahu bahwa laut mati itu adalah airnya 44% garam. Kadar garamnya 44% dan itu bukan garam untuk bikin soto, saudara. Ya, itu untuk bikin mobil. Ya, itu jadi besi, jadi nikel, jadi mangan, jadi apa saja, saudara. Ya, duduk mangan, bukan, saudara. Ya, mangan logam. Ya, jadi saudara, itu Anda akan ke sana di sepanjang laut mati pinggirannya itu, industri, saudara, ya, ambil logam dari situ, saudara, itu enggak bisa kau makan, ya, makan mati, saudara, di situ, ya. Tapi dikatakan sini, saudara, kemana sungai itu mengalir, di sana ikan hidup. Saudara, saya nyoba bayangin, saya belum sampai ke NGD, saudara, ya. Tapi dikatakan saudara itu muara di antara NGD dan Eglaib. Dan saudara dikatakan NGD adalah desa nelayan. Bingung kan saudara? Enggak ada ikan kok ada desa nelayan? Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika air sungai itu mengalir masuk ke dalam laut mati, terbentuklah sebuah klaster yang airnya tawar. Yang tidak bisa ditembus oleh air yang asin itu. Dan ikannya dikatakan oleh firman Tuhan, ikannya besar-besar. Ya saudara, di sana NGD nelayan saudara menjemur pukat. Ya saudara, saya mau bilang kepada saudara, Allah menantang saudara untuk menyerahkan hidupmu kepada Dia. Tapi Anda harus sampai di jumping platform ini, saudara, ya, punya mental. Untuk sampai ke mental itu, Anda akan dijalankan oleh Tuhan 4.000 hasta dengan baik-baik, saudara. Ketika engkau sudah cukup punya mental, Allah akan melepaskan engkau, ya saudara, menguji engkau. Dan engkau akan tiba di akhir ujian itu. Dan engkau akan mendapati hidupmu. Sekalipun dunia ini seperti laut mati, tapi engkau ada di dalam klaster Allah. Allah akan membuat ikan-ikanmu hidup. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara, jangan berhenti dengan kekristenanmu. Ya, jalani tantangan perjalanan rohani, ya, petualangan yang, ya saudara, ya, yang seperti yang saya sudah uraikan tadi. Engkau akan tiba di satu jumping platform yang keren. Engkau siap, ya saudara, menghadapi segala kemungkinan dalam hidup ini. Dan engkau menang dan akan terjadi di klaster hidupmu. Ikan-ikan itu hidup. Tuhan Yesus memberkati.
yang berkenan selalu di hatimu. Pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Rela mempersembahkan korban tebisan hidup bagimu. Di atas korbanmu ku alaskan tebisanku. Perjamuan kudus ini adalah satu sakramen, artinya satu tanda yang amat sakral ya dari Tuhan bagi umat ketebusannya. Adalah satu anugerah kalau kita bisa menerima dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tapi on the other side, marilah kita melakukannya dengan berlayak di hadapan Tuhan. Anak-anak kecil yang belum terima Tuhan Yesus dengan imannya sendiri disarankan untuk tidak mengambil perjamuan ini. Silakan.
Sebelum masuk ke perjamuan kudus, saya pengen sharing kepada saudara. Tadi pagi saya bangun tidur jam 4 pagi, lalu saya buka firman Tuhan dan saya membaca satu perikop dan saya pikir itu juga buat kita sekalian. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 14, saya baca bagi kita sekalian ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Saudara, saya sangat terharu dengan ayat ini ya saudara ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan God is merciful, gracious, compassionate, saudara ya, dan loving us abundantly. Ya saudara ya, jadi Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang membanjir ya saudara ya, sampai menutupi setiap kesalahan kita. Kita ada di sini, kita bisa punya darah dan tubuh Kristus di dalam hidup kita. Anda tahu, the background is itu, God is love. Dia sangat mengasihi kita. Allah itu saudara merciful, terlalu besar kasihnya. Biar ini menjadi peringatan ya, buat kita semua. Untuk tahu hidup membalas kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, di tangan kita ada tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau makan dengan tidak berlayak, itu akan mendatangkan penyakit dan bisa mendatangkan kematian. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita mengambil bagian dengan berlayak di hadapan Tuhan, itu mendatangkan kuasa rohani yang sangat besar. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil waktu untuk introspeksi, untuk memeriksa diri kita, seberapa layak atau seberapa tidak layak kita. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan saudara, jangan menunda-nunda. Selesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Kita mau mendapat keuntungan, bukan mau mendapatkan celaka dari perjamuan ini. Bapa surga, bicara kepada kami Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kami Tuhan, tegur kami. Tegur kami Tuhan. Tegur kami. Ajar kami, didik kami Tuhan. Supaya kami tidak menodai perjamuan ini dengan kelakuan kami. Dan tidak ketidakkudusan kami Tuhan. Makasih Tuhan. Dengar doa setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Oke, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ketika Ia diserahkan,
Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Mari saudara, angkat roti di tangan kita, di tangan kanan kita dengan setinggi-tingginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan dan anggur sesudah makan. Ia mengucapkan syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Sambil katanya, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah kamu semua daripadanya. Dan perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan daku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada suara tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau tinggal di dalam kami. Dan Tuhan, kami tahu siapapun umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan kasih kesembuhan, yang sedang dalam masalah Tuhan kasih jalan keluar, yang sedang dalam pergumulan Tuhan kasih kemenangan, yang sedang berusaha Tuhan kasih keberhasilan. Tuhan, segala aspek hidup kami ada dalam area berkat-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu penyertaan Tuhan tidak putus-putusnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Tuhan, kami puji dan puja-puja Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan syukur.
Firman Tuhan sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Kita kiranya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita boleh melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kami atas nama Gembala, pengurus dan jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Rubianto Tenggala. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan memakai Bapak secara luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan petugas. Derek Gusti ora rugi nyatane. Rugi napa mboten Bapak Ibu Saudara? Mboten nggih. Derek Gusti saya wayang atine sanyatane wae uripmu munda berkae munda napa mboten tambah munda amin. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya wayang atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya wayang atine sanyatane wae uripmu muda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya wayang atine mulane Gusti Yesus tak puji
Pada akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami kembali menyerahkan setiap keluarga jemaat-Mu kembali ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam penggembalaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami tahu penyertaan Tuhan sangat limpah atas kami. Dan kami yakin Tuhan, minggu depan kami akan kembali lagi. Dan memperlihatkan betapa Allah telah memelihara hidup kami. Sekali lagi Ebenezer, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kami menerima anugerah yang besar dan berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Kasih karunia yang sempurna di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, pendampingan, pembelaan, penyertaan, pengurapan, kebangunan rohani oleh Allah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami di awan-awan yang bermai. Setiap orang yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan sertai.